ceritanya. Jadi sebenarnya menteri-menteri ini kan sudah sowan Ibu Mega, udah konsultasi, udah minta petunjuk lah gitu. Nah si Ibu Mega masih meminta para menteri untuk bersabar dulu sampai saat yang tepat menurut saya ya. Jangan sampai itu kita bikin fakultas kedokteran banyak-banyak, tapi ya kualitasnya mohon maaf kurang bagus gitu, karena memang kita membutuhkan pendidik yang banyak. Kayaknya keinginan Pak Jokowi atau juga Mas Prabowo untuk satu putaran kayaknya agak berat. Pada waktu itu ya. Betul. Terus kalau Pak Prabowo yang menarik adalah dia kayaknya seperti mencoba mencari simpati dari tenaga pekerja sektor kesehatan. Karena berapa kali dia menyebutkan bahwa Indonesia kekurangan dokter, membutuhkan 140.000 dokter, dan bahkan dia bersedia membiayai untuk sekolah di luar negeri gitu ya. Membuka fakultas kedokteran baru di Indonesia dan segala macam. Nah, tapi itu juga tidak dikuliti oleh dua paslon yang lain, karena membangun fakultas kesehatan, fakultas kedokteran itu kan tidak gampang dan tidak seperti istilahnya buka fakultas terus sudah jalan, kan harus punya rumah sakit pendidikannya, perlu dokter-dokter, perlu profesor-profesor yang mencanggih di situ. Jadi jangan sampai kita, kalau menurut saya ya, jangan sampai itu kita bikin fakultas kedokteran banyak-banyak, tapi ya kualitasnya mohon maaf kurang bagus gitu, karena memang kita membutuhkan pendidik yang banyak, dan tidak bisa rumah sakit itu kemudian nanti magang di rumah sakit, atau rumah sakit sendiri ada kan konsep yang pada rumah sakit bisa menelurkan dokter-dokter sendiri, kan juga nggak bisa, harus ada lembaga pendidikan. Ya, itu dia isu yang penting juga, distribusi dokter kan. Betul. Jadi tenaga kesehatan ya sudah menjadi rahasia umum ya, banyak dokter yang terpusat di Pulau Jawa. Jakarta lah paling banyak. Paling banyak, padahal yang lebih membutuhkan kan justru di daerah tertinggal ya, seperti di Papua, Sulawesi, Cuma Sumatera. Untuk biaya mengirim dokter untuk katakanlah magang lah, dokter magang itu kan juga butuh biaya yang cukup besar kan. Belum lagi jumlah dokter yang mungkin masih kurang, ya memang betul gitu. Iya. Ya saya rasa juga sayangnya dalam debat ini juga sebenarnya ada sektor yang menurut saya perlu dibahas lebih detail, yaitu sektor pendidikan. Tadi kan cuma fokusnya pada sertifikasi guru ya. Padahal ya kita harus melihat esensi pendidikan adalah bagaimana misalnya meningkatkan tenaga lulusan Indonesia ini cukup kompetitif di global. Nah ini saya menarik dari skor PISA yang mengevaluasi skor dalam hal 3 bidang studi yang esensial ya, membaca, sains, dan matematika. Nah itu kan Kementerian Pendidikan kan waktu itu menggembar-gemborkan ranking kita naik 5-6 peringkat ya di masing-masing 3 kategori itu. Tapi ternyata setelah dilihat masing-masing komponen nilai skornya menurun. Nah ini kan justru mengkhawatirkan ya, berarti memang secara tren global ada tingkat penurunan kualitas skor, dan sayangnya Indonesia juga ikut turun tuh. Nah ini kan menunjukkan bahwa kebijakan sektor pendidikan dari segi outcome atau pengaruhnya itu tidak menghasilkan tujuan yang penting, esensi penting, yaitu penguasaan yang baik dalam hal di pendidikan dasar menengah ya, membaca, sains, dan matematik gitu. Dan ya itu tadi yang menurut World Population Review 2023 kan kita lihat skor IQ. Berapa kita sekarang? Kita IQ rata-rata di tahun 2023 ini kita ranking di Asia Tenggara aja ya. Kita ranking 9. Dengan angkanya? Dengan angka 78,49. IQ Kita ranking nomor 10 malah. Nomor 10 dengan
rata-rata 78,49. Dan kita ternyata sama dengan Timor Leste. Waduh. Saya rasa tidak heran ya, karena Timor Leste kan lulusannya banyak yang di generasi Indonesia, sekarang kan produk hasil pendidikan kita ya. Tapi itu berarti kecil banget dong kalau cuma. Iya, kita kalah sama Kamboja. Ternyata luar biasa, skor rata-rata IQ-nya 99,75. Dan Myanmar nih, padahal Myanmar kan negara yang banyak masalah ya. Dipimpin oleh junta militer, malah skor IQ rata-rata 91,18. Nah, jadi kita di Asia Tenggara saja, kita nggak usah ngomong Asia Timur atau dunia ya. Kita Asia Tenggara aja kita masih tertinggal dibanding Kamboja, Myanmar, Vietnam. Ya. Tapi itu mungkin juga ya kan, katanya pemilu ini sekarang ini ya, sebagian besar kan pemilih kita itu yang lulusan SMP ke bawah gitu, yang lebih banyak. Ya mohon maaf, bukan berarti karena kita karena menyepelekan mereka, tapi ya kenyataannya seperti itu. Iya. Ditambah dengan informasi tentang IQ rata-rata kita. Iya. Itu makanya itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan kita masih tertinggal ya. Jadi kalau kita lihat perguruan tinggi aja, kemarin kebetulan saya hadir pada pertemuan dengan PTN lain ya, terkait dengan dana World Class University. Nah, itu kita yang paling tinggi rankingnya 237 dunia ya. Itu kemudian yang UI. lain UI atau UI, kebetulan UI. Kemudian yang lain itu masuk 300 besar dunia ya. Seperti UGM 267, ITB 281. Nah, tapi kalau kita sandingkan lagi di level Asia Tenggara, itu top 10 yang menguasai lagi Singapura dan Malaysia. Jadi nomor 1 itu National NUS, National University of Singapore. Nomor 2 Nanyang Technology ya, NTU University. Kemudian nomor 3 sampai 8 itu Malaysia semua. University of Malaya, Kebangsaan Malaya. Jadi kalau kita lihat memang dari sektor pendidikan tinggi ini tantangannya masih besar ya. Walaupun mungkin di indeks lain ada peningkatan, tetapi kalau dibandingkan negara tetangga kita memang PR kita masih besar. Padahal kan anggaran pendidikan kita itu kan menurut Undang-Undang Dasar itu kan dipatok 20% ya. Iya. Nah, ini dengan kenyataan kita masih tingkat universitasnya masih rendah kan, itu tugas yang sangat berat untuk mengejar itu. Jadi saya baca beberapa literatur akademik ya. Jadi yang melakukan penelitian mengenai sektor pendidikan kita. Jadi sektor pendidikan kita itu alokasi anggarannya paling banyak di sertifikasi guru sama BOS, bantuan operasional sekolah. Nah, jadi itu 2 yang paling besar ya, baru sisanya perguruan tinggi dan lain-lain. Nah, dengan adanya hasil IQ rata-rata skor PISA, nah ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan kita ternyata dari segi hasil itu tidak sesuai dengan harapan. Belum seperti target yang seharusnya dicapai ya. Iya, padahal kan anggaran pendidikan kita kan semenjak dipatok oleh konstitusi itu kan meningkat hampir 2 kali ya. Iya, betul. Padahal harusnya ada peningkatan yang cukup signifikan juga gitu dari segi hasil. Jadi memang ada bermasalahan dalam akuntabilitas dari program-program ini. Iya. Jadi kalau misalnya sertifikasi guru oke, dari segi kesejahteraan sudah banyak yang meningkat, tapi yang paling penting kan dari segi kualitas pengajarannya. Betul. Apakah benar-benar bisa menghasilkan siswa-siswa yang mempunyai kemampuan membaca, sains dan matematika yang baik ya, gitu kan. Kadang-kadang saya ngelihat ini banyak yang lebih mengejar ya. Kalau saya lihat ya, mohon maaf kalau ini anak-anak ini yang begitu ya cepat kuliah terus kemudian IPK-nya bagus-bagus banget dibandingkan saya dulu ya kebetulan IPB zaman itu
ya susah gitu kan, kita dapat 3 itu udah hebat banget, udah ini di angkatan saya mungkin hanya 3,25 itu udah cuma 1 orang, habis itu udah 3 berapa udah di bawah gitu. Nah, kalau sekarang itu kayaknya itu mengejar prestasi kita yang sangat memuaskan, banyak kumlotnya banyak, terus kemudian semuanya di atas 3 atau 2, di atas 2,5 gitu. Kayaknya ada semacam itu, sementara ya mungkin kemampuan kalau kita ajak ngobrol lah gitu anak-anak yang baru lulus nih, kok kayak tidak sesuai dengan nilai yang dia dapat gitu. Iya, itu juga ya memang kalau saya sebagai dosen ya. Jadi memang ada tekanan dari dunia industri juga ya, karena kan ya kalau kita angkatannya bareng ya, generasi kita emang dosennya rada-rada killer juga sih kalau jujur. Betul. Tapi ya di satu sisi memang ya karena kalau di dunia kerja kan rata-rata minta IPK-nya rata-rata harus minimal 3 gitu loh. Nah sedangkan kalau zaman kita dosennya killer, banyak teman-teman saya yang waktu itu komplain mereka nggak bisa apply beasiswa di luar negeri karena IPK-nya kecil. Padahal ya saya tahu anak itu nggak bodoh gitu ya. Anak itu benar-benar pintar. Kalau itu zaman jadi dulu, harus diseimbangkan juga sih. Kalau kayak aktivis itu ya pasti di bawah 3 lah gitu. Kalau kita aktif di kampus segala macam itu. Bawah 3 udah gitu kuliahnya bisa 10 tahun lagi. 1 dekade kuliah. Itu. Nah, kalau sekarang memang beda ya. Generasi sekarang kalau saya lihat mereka emang mau motivasinya cepat lulus. Cepat lulus dan cepat kerja. Kalau saya itu dulu sampai nyari dosen pembimbing yang paling santai, gitu. Supaya lebih lama di kampus, kita kan masih aktif di kampus gitu kan. Iya. Dan banyak model kayak gitu. Kalau sekarang sih justru mereka cari dosen yang pembimbing skripsi yang kooperatif supaya mereka cepat lulus, bukan supaya lama-lama. Jadi memang mindsetnya sudah beda ya, karena sekarang memang ya sepertinya orang tuanya juga mendorong tuh kalau saya kan bayar UKT-nya juga mahal. Karena UKT-nya juga lebih mahal. Jadi saya bimbingan akademik juga ya orang tua saya pengennya saya cepat soal lulus. UKT kemarin juga nggak ada dibahas tuh Mas. Yang secara serius ya itu kan beban bagi mahasiswa, terutama dari mahasiswa yang kalangan yang kurang beruntung gitu. Anies sebenarnya menyebut soal liberalisasi sih. Cuman memang nggak tidak mendalam. Spesifik jadi sayang ya, kesempatan itu juga harusnya ada diskusi yang mendalam bagaimana pembiayaan perguruan tinggi ini. Jangan sampai kemudian kayak yang ITB itu malah kemudian pinjol masuk itu kan waduh. Iya, malah mengagetkan juga itu. Ya walaupun rektor ITB-nya bilang itu sebagai salah satu opsi. Tapi kan ini ya namanya mahasiswa kan kita tidak tahu ya, judgement-nya kan bisa salah ya. Sehingga bisa terlilit pinjol kan, itu tentu saja sangat membahayakan.